Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Dwi Puspita, NIM akhir 43. Di sini saya akan mempresentasikan tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Saya di sini akan menjelaskan tentang PPN atau pajak pertambahan nilai. Definisi dari pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean Indonesia. Disebut pajak tidak langsung karena beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan yang memungut dan menyetorkan pajak ke negara adalah pengusaha kena pajak atau PKP. PPN mulai diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN yang telah diperbarui beberapa kali hingga ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang HPP. Pajak ini menjadi salah satu sumber penerimaan terbesar di negara kita, dikarenakan hampir pada seluruh kegiatan konsumsi barang dan juga jasa. Secara umum, karakteristik PPN adalah objektif atau tidak langsung, multi-step, dan menggunakan mekanisme kredit pajak. Disebut objektif karena yang diperhatikan adalah jenis transaksinya, bukan siapa pelakunya. PPN dipungut pada setiap mata rantai produksi dan distribusi, mulai dari produsen, distributor, hingga pengecer. Namun, beban pajak hanya ditanggung oleh konsumen akhir karena setiap pelaku usaha hanya menyetor selisih antara pajak keluaran atas penjualan dan pajak masukan atas pembelian. Selanjutnya, mekanisme ini disebut kredit mekanisme yang bertujuan agar tidak terjadi pajak berganda. Selanjutnya, objek PPN. Objek PPN mencakup berbagai bentuk transaksi, yakni penyerahan BKP dan JKP dalam negeri, impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dalam luar negeri, dan juga pemanfaatan JKP dari luar negeri, serta ekspor BKP dan JKP. Penyerahan BKP meliputi barang berwujud seperti elektronik, pakaian, atau makanan kemasan, serta barang tidak berwujud seperti hak lisensi dan perangkat lunak. Sementara itu, penyerahan JKP meliputi jasa konsultan, periklanan, perbaikan, hingga jasa digital seperti layanan streaming atau iklan online. Tidak semua barang dan jasa dikenai PPN. Barang kebutuhan pokok dan jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial, dan beberapa barang hasil tambang merupakan contoh objek yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Selanjutnya, subjek PPN. Subjek PPN terutama adalah pengusaha kena pajak atau PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dan telah dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha wajib dikukuhkan sebagai PKP apabila omsetnya telah mencapai batas tertentu. PKP berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang dipungut melalui SPT masa PPN setiap bulan. Selain pengusaha, konsumen akhir juga dianggap sebagai objek PPN karena secara ekonomis merelakan dan menanggung beban pajaknya melalui harga barang atau jasa yang dibeli.
Selanjutnya, tarif PPN di Indonesia. Tarif PPN di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan. Saat ini, tarif umum PPN ditetapkan sebesar 11% berdasarkan ketentuan Undang-Undang HPP. Dan pemerintah memiliki kewenangan untuk menaikkan menjadi 12% di tahun mendatang. Selain tarif umum, terdapat tarif 0% untuk kegiatan ekspor BKP dan JKP. Tarif 0% diberikan untuk mendorong daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Terdapat pula tarif khusus dalam skema PPN final untuk jenis transaksi tertentu seperti penjualan emas perhiasan, rumah sederhana, dan juga kendaraan bekas. Dalam praktiknya juga, perhitungan PPN menggunakan rumus PPN terutang sama dengan PPN keluaran dikurangi PPN masukan. PPN keluaran adalah PPN yang dipungut PKP saat menjual barang ataupun jasa. Sedangkan PPN masukan adalah PPN yang dibayar PKP saat membeli barang atau jasa dari pemasok. Selanjutnya, apabila PPN keluaran lebih besar daripada PPN masukan, maka selisihnya harus disetor ke negara. Sebaliknya, apabila PPN masukan lebih besar, maka selisihnya dapat dikompensasikan ke masa pajak. Berikutnya atau diajukan restitusi sesuai ketentuan. Selanjutnya, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Tarif PPN di Indonesia pada dasarnya ditetapkan sebesar 11% sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. Tarif ini mulai berlaku sejak 1 April 2022 dan menggantikan tarif pajak sebelumnya, yaitu tarifnya itu sebesar 10%. Terus selanjutnya, pemerintah juga diberikan wewenang untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12%. Jadi yang awalnya 10% jadi 12%. Sesuai kondisi perekonomian dan kebijakan fiskal nasional. Selain tarif umum, PPN juga mengenal tarif 0% yang dikenakan khusus untuk kegiatan ekspor seperti ekspor barang kena pajak atau BKP yang berwujud, BKP tidak berwujud, dan juga jasa kena pajak atau JKP mengenai tarif 0%. Dimaksud untuk mendorong daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Dalam kondisi tertentu, pemerintah dapat menerapkan tarif PPN final atau tarif khusus yang bersifat lebih sederhana. Misalnya untuk penyerahan tertentu yang diatur melalui peraturan Menteri Keuangan. Selain itu, terdapat pula mekanisme PPN DTP atau ditanggung pemerintah pada sektor-sektor tertentu sebagai stimulus ekonomi. Meskipun tidak mengubah tarif PPN, tetapi pembayarannya dibantu oleh pemerintah dengan pengaturan tarif yang fleksibel. Sistem PPN di Indonesia mampu beradaptasi dengan kebutuhan ekonomi nasional sambil tetap menjaga penerimaan negara dari pajak konsumsi. Faktur pajak. Faktur pajak adalah dokumentasi resmi yang digunakan oleh pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut itu PKP sebagai bukti bahwa telah terjadi pemungutan pajak pertambahan nilai PPN atas penyerahan barang
kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan PPN bagi penjual dan juga sebagai dasar pengkreditan pajak masukan bagi pembeli yang juga berstatus PKP. Dengan demikian, faktur pajak memiliki peran penting dalam mekanisme pemungutan PPN karena menjadi sarana pengendalian pencatatan serta pelaporan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, dalam praktiknya, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP, saat penerima pembayaran sebelum penyerahan, atau pada waktu lain yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Sejak berlakunya sistem administrasi elektronik, faktur pajak wajib diterbitkan dalam bentuk e-faktur, sehingga proses pengisian, penerbitan nomor seri faktur pajak atau NSVP, serta pelaporan SPT masa PPN dilakukan secara digital melalui aplikasi e-faktur yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Format faktur pajak memuat informasi penting seperti identitas penjual dan pembeli, jenis barang atau jasa, harga jual, besaran PPN, dan juga kode transaksi. Selain menjadi alat kontrol perpajakan, faktur pajak juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan juga memperkecil potensi manipulasi data dan meningkatkan efektivitas administrasi PPN. Dan juga faktur pajak yang tidak lengkap, tidak sesuai ketentuan, atau tidak dibuat dapat menyebabkan pembelian kehilangan hak untuk mengkredit pajak masukan, serta dapat menimbulkan sanksi administrasi bagi PKP. Dan oleh karena itu, ketepatan dan ketelitian dalam penerbitan faktur pajak menjadi bagian penting dari kepatuhan perpajakan. Selanjutnya, faktur pajak. Faktur pajak adalah dokumentasi resmi yang digunakan oleh pengusaha kena pajak atau yang biasa disebut itu PKP sebagai bukti bahwa telah terjadi pemungutan pajak pertambahan nilai PPN atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Faktur pajak berfungsi sebagai bukti pungutan PPN bagi penjual dan juga sebagai dasar pengkreditan pajak masukan bagi pembeli yang juga berstatus PKP. Dengan demikian, faktur pajak memiliki peran penting dalam mekanisme pemungutan PPN karena menjadi sarana pengendalian pencatatan serta pelaporan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, dalam praktiknya, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP atau JKP, saat penerima pembayaran sebelum penyerahan, atau pada waktu lain yang ditentukan oleh peraturan perpajakan. Sejak berlakunya sistem administrasi elektronik, faktur pajak wajib diterbitkan dalam bentuk e-faktur, sehingga proses pengisian, penerbitan nomor seri faktur pajak atau NSVP, serta pelaporan SPT masa PPN dilakukan secara digital melalui aplikasi e-faktur yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. Format faktur pajak memuat informasi penting seperti identitas penjual dan pembeli, jenis barang atau jasa, harga jual, besaran PPN, dan juga kode transaksi. Selain menjadi alat kontrol perpajakan, faktur pajak juga bertujuan memberikan kepastian hukum dan juga memperkecil potensi manipulasi data dan meningkatkan efektivitas administrasi PPN.
dan juga faktur pajak yang tidak lengkap, tidak sesuai ketentuan, atau tidak dibuat dapat menyebabkan pembelian kehilangan hak untuk mengkredit pajak masukan, serta dapat menimbulkan sanksi administrasi bagi PKP. Dan oleh karena itu, ketepatan dan ketelitian dalam penerbitan faktur pajak menjadi bagian penting dari kepatuhan perpajakan. Selanjutnya, PPN memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. PPN itu berperan penting dalam perekonomian Indonesia karena menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang paling stabil. Terus untuk membiayai pembangunan, layanan publik, dan juga infrastruktur. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN juga membantu menjaga keseimbangan fiskal dan juga mengurangi ketergantungan pada pendapatan negara dan juga dari sektor sumber daya alam. Dalam perdagangan internasional, tarif 0% untuk ekspor meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Selain itu, melalui sistem faktur dan e-faktur, PPN juga meningkatkan transparansi transaksi dan juga mendorong kepatuhan pajak. Secara keseluruhan, PPN juga mendukung stabilitas ekonomi dan juga memperkuat penerimaan negara dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat. Selanjutnya, fungsi dari PPN. Fungsi dari pajak pertambahan nilai pada dasarnya adalah sebagai salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Fungsi utamanya adalah sebagai sumber penerimaan negara, karena PPN dikenakan hampir pada seluruh konsumsi barang dan juga jasa, sehingga menghasilkan pendapatan yang stabil dan juga berkelanjutan bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan, penyediaan layanan publik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain fungsi budget tersebut, PPN juga memiliki fungsi reguleren, yaitu sebagai alat pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi. Hal ini terlihat dari penerapan tarif 0% pada ekspor untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia, serta pemberian fasilitas pembebasan atau penundaan PPN untuk sektor-sektor tertentu guna mendorong pertumbuhan industri dan juga investasi. PPN juga memiliki 4 fungsi pengawasan, di mana melalui mekanisme faktur pajak dan e-faktur, seluruh transaksi bisnis dapat tercatat dengan lebih transparan. Sistem ini membantu mencegah praktik penghindaran pajak, meningkatkan kepatuhan, dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih tertib. Selain itu, PPN juga berfungsi sebagai instrumen pemerintahan, sebab pajak atas konsumsi dikenakan secara proporsional sesuai tingkat konsumsi masyarakat, sehingga beban pajak tersebar lebih merata dengan berbagai fungsi tersebut yang disebut tadi. Terus PPN tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi PPN juga berperan dalam mengatur perekonomian, meningkatkan tata kelola fiskal, dan juga serta menumbuhkan aktivitas ekonomi yang sehat. Selanjutnya, barang dan jasa yang tidak dikenai PPN. Itu ada beberapa poin. Yang pertama itu kebutuhan pokok, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan, jasa keagamaan, dan juga jasa sosial. Beberapa hasil tambang uang
emas, dan juga batangan. Sekian presentasi dari saya tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.